Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, para hadirin, para jamaah, para bapak yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan ridha-Nya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa lagi setelah 1 bulan yang lalu. Kita membahas tentang tafsir yang berkaitan dengan salah satu kisah daripada kisah perjalanannya Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam, yaitu kepada kisah di mana mereka mencari seseorang yang membunuh satu orang yang terkapar, telah mati di kalangan mereka, dan mereka meminta kepada Nabi Musa untuk mencari pelakunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Musa, yakni dengan perintah agar mereka mencari seekor sapi, ya. Namun mereka ngeyel dan terus, dan itu adalah watak mereka, selalu membangkang, keras kepala, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala setelah mereka menemukan sapi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tersebut, memukulkan bagian daripada sapi tersebut kepada orang yang mati, maka seketika mayat tersebut hidup dan menyebutkan pelakunya, kemudian dia mati lagi. Tentu saja ini adalah mukjizat. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dinalar oleh akal, karena ini adalah sesuatu ijaz. Apa itu mukjizat itu? Mukjizat itu adalah suatu perkara yang di luar kebiasaan, namun perkara tersebut berada atau Allah berikan kepada para nabi dan para rasul untuk sebagai dukungan, sebagai penguat bahwasanya mereka itu membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kurang tepat juga ya, kalau ada suatu keajaiban apapun itu kemudian kita bilang ya alhamdulillah ini mukjizat, itu salah. Kalau mukjizat itu untuk nabi dan rasul. Ada lagi karamah. Kalau karamah itu untuk para wali Allah. Karamah itu untuk para wali Allah. Sesuatu yang di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada tangan-tangan para walinya. Untuk apa? Untuk memuliakan dia. Jadi untuk memuliakan orang tersebut, karena dia adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang menegakkan rukun iman dan rukun Islamnya, ya. Nah, itu pembahasannya lain, mungkin barangkali nanti ada suatu
saat kita bahas tentang apa itu mukjizat, apa itu karamah. Baik. Nah, kita lanjutkan yaitu pada ayat yang ke berapa, Pak? 75 ya. Ya, seperti biasa kita akan baca semuanya, bisa melihat ke layarnya, insyaallah tulisannya cukup besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله
من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Baik. Beli ini lagi ke ayat yang tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatatma'una ay yu'minu lakum?" Ini Allah yang bertanya kepada kaum muslimin pada saat itu. Afatatma'un? Apakah kalian itu pengen? Apakah kalian itu sangat menginginkan? At-tama' itu kan keinginan yang sangat kuat. Ingin apa? Ayyu'minu lakum, agar Yahudi itu percaya kepada agama kalian. Ya, apakah kalian itu merasa pengen, sangat-sangat menginginkan kalau Yahudi beriman kepada agama kalian?
Anasitum af'ala Bani Israil. Pertanyaan ini sebetulnya bukan hanya bertanya ini, tapi Allah ingin mengingatkan kita, mengingatkan kaum muslimin, kalian lupa ya bagaimana dahulu Bani Israil kepada nabi-nabinya, gitu. Kalian lupa ya Bani Israil dengan Musa, gimana begitu membangkangnya. Sebegitu Allah banyak menurunkan nikmat kepada mereka. Oh, bukan hanya sekedar nikmat, Allah kasih ampunan. Bahkan mereka pernah dimatikan, tersambar geledek, dihidupkan lagi. Namun mereka terus membangkang Nabi Musa. Nah, sekarang kalian menginginkan Yahudi beriman kepada agama kalian. Nah, itu pertanyaan Allah kepada kaum muslimin. Wa qad kana ulama'uhum yasma'una kalam Allah min at-Taurah. Padahal ulama-ulama mereka, yakni pendeta-pendeta, ya para ruhban, mereka itu pernah mendengar kalam Allah. Kalau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, yakni itu perkataan Allah. Kalau yang diturunkan kepada Nabi Musa itu adalah kitabut Taurah, dan semuanya adalah kalamullah, semuanya adalah firman Allah. Allah berfirman, ya, Allah berbicara, bahkan pembicaraan itu didengar. Bahkan pernah Nabi Musa itu berbicara langsung dengan Allah, makanya disebut dengan kalimur Rahman, yaitu orang yang berbicara langsung dengan Allah, Nabi Musa. Thumma yuharrifunahu bisarfihi ila ghairi ma'nahu sahih. Kebiasaan Yahudi itu, mereka itu selalu mengubah-ubah Al-Quran. Ulama-ulama mereka, bukan mengubah Al-Quran, mengubah Taurat. Udah, itu adalah firman Allah, mereka berani mengubahnya. Itu Yahudi. Dirubah, Pak, kepada maknanya yang tidak benar. Kadang-kadang memang lafadznya yang dirubah, atau maknanya yang diselewengkan, dipalingkan. Ba'dama aqalu haqiqatahu, setelah mereka mengetahui hakikatnya. Au bitahrifi alfadhihi, atau lafadznya yang mereka ganti, yang mereka ubah. Wa hum ya'lamuna annahum yuharrifuna kalama rabbil alamin amdan wa kadhiba. Di terakhir wahum ya'lamun, padahal mereka tuh tahu kalau itu adalah firman Allah, firmannya Rabbul Alamin, namun mereka begitu berani mengubahnya. Padahal Allah itu kan menurunkan kalamnya ke muka bumi ini, baik itu Taurat, baik itu Injil, baik itu Al-Quran dengan bahasa Arab, itu difahami. Tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu tanpa dipahami oleh manusia. Buat apa? Buat apa diturunkan? Allah menurunkan kalamnya ini kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah orang Arab. Iya, beliau adalah orang Arab, dan bahasa Arab pada situ sudah ada. Mereka paham bahasa Arab, sehingga Al-Quran ini difahami oleh mereka secara umum. Secara umum. Lafal-lafalnya itu nggak ada yang ambigu, ya, bisa difahami. Namun ada kalanya itu butuh tafsir. Paham tidak? Butuh tafsir, karena secara tekstual itu saja kadang-kadang tidak cukup. Bahkan para sahabat saja masih ada yang salah dalam memahaminya. Ketika Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyanu khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ketika ada perintah puasa, makan minum sampai benang putih terbedakan dari benang hitam. Apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat? Mereka ketika di waktu fajar itu mereka menarik benang, Pak. Padahal yang dimaksud benang itu bukan benang itu. Yang dimaksud itu benang itu fajar. Sebutkan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah. Ya. Artinya kalau dengan ahlinya itu tidak ada yang ambigu.
Semuanya itu jelas. Kalau dengan ahlinya. Siapa ahli Al-Quran? Siapa ahli menafsirkan Al-Quran? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Al-Quran kepada beliau. Kira-kira siapa yang lebih paham dengan Al-Quran setelah Rasulullah? Saya tanya, Pak. Oh, kita yang lebih paham? Para sahabat dong. Kan mereka murid-muridnya Rasulullah. Muridnya Rasulullah. Mereka bertemu langsung dengan Rasulullah, belajar di halaqah langsung seperti ini dengan Rasulullah, bahkan ada yang beberapa kali khatam. Tentu saja mereka yang lebih paham. Kalau sekarang ada tafsiran dan itu tafsiran para sahabat, kira-kira sahabat ngambilnya dari siapa? Ya dari Rasulullah. Kalau sekarang hari ini ada yang buat tafsir, udahlah saya juga bisa bahasa Arab, saya tafsirkan sendiri. Menyelisih tafsir para sahabat. Kira-kira bapak-bapak mau ngambil tafsir saya atau tafsirnya para sahabat? Pasti para sahabat, karena pasti itu lebih selamat, karena memang ngambilnya langsung dari sumbernya. Ngambilnya langsung dari sumbernya, dan itu masuk akal, sangat-sangat masuk akal. Baik ya. Baik. Jadi jangan ngarep deh Yahudi beriman kepada agama kalian. Jadi agama Allah itu yang Allah dakwahkan, yang Rasul dakwah kepada Yahudi bukan hari ini saja. Dulu para nabi yang diutus kepada Bani Israel, kepada Yahudi, sudah mendakwahkan agama Allah, namun mereka menolaknya mentah-mentah. Bahkan Al-Qur'annya, Alkitabnya, At-Taurahnya itu mereka ubah, baik maknanya atau lafaznya. Maka tidak boleh mengubah makna Al-Quran itu, merubah lafaz Al-Quran itu tidak boleh, haram ya. Bahkan itu bisa satu bentuk kekufuran, kafir. Orang yang dengan sengaja mengubah Al-Quran, itu tidak boleh. Namun Al-Quran itu punya kekhususan, Pak. Al-Quran itu tidak seperti kitab-kitab yang lainnya, tidak seperti Taurat, tidak seperti Injil. Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami kata Allah, nazzalna dzikra, telah menurunkan az-zikr ini. Az-zikr itu maksudnya Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, kami sendiri yang menjaganya, kata Allah. Ya, ada nggak sekarang yang bisa merubah Al-Quran? Tidak bisa, Pak. Satu huruf, satu ayat dirubah, para hufadzul Quran mereka sudah siap untuk membelanya. Makanya Al-Quran itu punya kekhususan, dia bisa dihafal. Bahkan orang bisa menghafal 30 juz. 30 juz, berapa halaman itu, Pak? Coba sekarang kalau di ini buku biasa, Pak, suruh dihafal bisa nggak? Susah. Hafal buku biasa, ya kan? Susah. Hafal mungkin, Pak. Ini bukan secara maknanya. Ya, saya saja kalau misalkan seorang ya nyiapin tema untuk khutbah, dia nulis, pas sudah khutbah mana aja dia cuman kerangka-kerangkanya, nggak seperti yang dia tulis gitu. Tapi Al-Quran tuh nggak bisa. Yang hafal Al-Fatihah ya harus hurufnya benar, cara bacanya harus benar, panjang pendeknya harus benar, tahanannya harus benar sampai ke sananya. Itu keistimewaan Al-Quran. Nah, ayat berikutnya, wa idza laqul ladzina amanu, kalau orang-orang Yahudi ahlu kitab, bertemu dengan alladzina amanu, dengan orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami iman kok, kami beriman. Jadi sudah mulai nih, kemunafikannya sudah muncul Yahudi itu. Qalu amanna, kami beriman. Maksudnya apa? Kami beriman dengan agama kalian, dengan Rasul kalian yang telah dikabarkan di dalam kitab Taurat. Jadi misalkan ada segerombolan Yahudi bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka sebagiannya itu akan bilang,
Kami beriman kepada agama kalian, kami juga beriman kepada Rasul. Itu ada loh dalam kitab kami, ternyata kitab Taurat. Rasul kalian Muhammad itu. Ya. Tapi lihat, wa idza khala ba'duhum ila ba'd. Kalau yang sebagian ini nanti sudah ya pergi, bertemu lagi dengan sebagian yang lainnya, kelompok mereka mengatakan, qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Ini ajib ya, luar biasa Yahudi. Luar biasa di sini ini sangat mengherankan. Geleng-geleng kepala saya. Ketika sebagian mereka mengatakan atuhadditsunal mu'minina bima bayyanallahu lakum fit Taurah. Kamu ngasih tahu orang-orang yang beriman ya apa yang ada dalam Taurat kita. Jadi mereka itu tahu. Kamu tadi bertemu dengan orang yang beriman, dengan muslimin. Kamu ngasih tahu ya kalau Muhammad itu ada di kitab kita. Kata sebagian mereka itu. Min amri Muhammad litakuna lahumul hujjah alaikum inda rabbikum yaumal qiyamah. Lah, nanti mereka menang dong di hadapan Allah nanti kalau bertemu dengan kita. Coba Pak, itu Yahudi udah otaknya itu sudah rusak mereka. Iya, jadi mereka mengatakan kalian memberitahu kepada kaum muslimin kalau Muhammad itu ada dalam kitab kita. Iya, kita kasih tahu. Lah, nanti kalau kita ketemu sama Allah, kaum muslimin dong menang dong, ya kan? Karena mereka kan mengatakan, loh Yahudi ente sendiri yang mengatakan dalam kitab kalian itu ada Muhammad. Ya kan? Jadi mereka itu betul-betul mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada dalam kitab-kitab Taurat mereka. Apa hikmahnya? Ya. Jangan sampai menjadi Yahudi. Jangan sampai mengikuti akhlaknya, sifatnya orang-orang Yahudi. Pak, kalau sudah tahu kebenaran itu, pegang erat-erat kebenaran itu. Nggak usah banyak kalam, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak ini itu. Ikuti kebenaran tersebut. Kalau sudah tahu itu adalah benar, kalau itu adalah hak, itu adalah kebenaran, pegang erat-erat kebenaran tersebut. Jangan seperti Yahudi. Jelas-jelas mereka mengetahui kebenaran di dalam kitab mereka, mereka baca sendiri, namun karena hasad, lagi-lagi penyakit hati ternyata yang menghalangi seseorang dari ilmu, menghalangi seseorang dari amal. Penyakit hati, penyakit hati. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ketika kita belajar, maka yang harus dibersihkan ininya nih, hatinya. Karena hati itu adalah wi'a, adalah bejana. Bejana. Ilmu itu bukan di sini, bukan di kepala. Ilmu itu tidak diukur seberapa pintar orang tersebut menghafal, bukan. Kan kata para ulama, al-ilmu laisa bi kasratir riwayah. Ilmu itu bukan orang hafal ini, hafal itu, saya tahu ini dari itu, saya tahu, bukan itu. Bukan dengan riwayat, baik itu riwayat hadis, riwayat ilmu apapun. Walakin al-ilm khasyatullah. Yang dimaksud dengan ilmu, pengetahuan seseorang itu adalah ketika dia merasa takut. Di mana tempat takut itu? Di hati. Takut itu di hati. Makanya untuk kita bisa mendapatkan hidayah itu adalah dengan kejujuran kita mengharapkan hidayah tersebut dan mempersilahkan hati ini supaya terbuka, membuka jalan hidayah tersebut. Karena wi'a, bejana yang akan masuk padanya ilmu. Tapi kalau hati kita masih dipenuhi dengan benci, hasad, adalah misalkan mencari ilmu hanya sekedar supaya bisa mendebat orang lain, supaya bisa dikatakan lebih pintar, punya bahan untuk berdebat, itu kotor. Ilmu itu nggak bisa masuk kepada bejana yang kotor. Kalaupun ada air putih masuk kepada air kopi, kira-kira air kopinya yang jadi putih atau jadi air kopi semuanya? Jadi kopi semuanya, Pak. Jangan harap jadi begini nih, setetes saja.
Atau 5 tetes, jangan harap bening terus begini. Yang ada malah jadi hitam. Itulah mengapa bejana ilmu hati itu harus kita persiapkan. Ya. Baik. Afala ta'qilun? Afala tafqahuna fatahdharu? Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita itu faqih, ya, faham, sehingga kita ya hati-hati. Hati-hati. Berikutnya. Awala ya'lamun anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi Yahudi memiliki sifat, entah mereka itu melakukan hal itu semuanya, mungkin karena berdasarkan perjalanan mereka. Kalau mereka itu seperti disayang Allah Subhanahu wa taala. Lihat aja di perjalanan Bani Israel dengan Nabi Musa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak nikmat kepada mereka, sehingga ini tuh menjadikan mereka itu angkuh, menjadi mereka itu keras kepala. Ya. Awala ya'lamun, apakah mereka tidak tahu? Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan. Apakah mereka melakukan semua kejahatan-kejahatan tersebut mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka sembunyikan di dalam hati-hati mereka daripada kemunafikan? Ya. Begitu. Jadi Allah Maha tahu, Pak. Allah Maha tahu. Ya. Kadang-kadang kita itu belajar, duduk di majelis ilmu, untuk apa? Allah tahu. Niat kita apa? Allah juga tahu. Ya. Dalam hal apapun juga, ibadah kita, salat kita, kita ingin mendapatkan pujian manusia, ingin mendapatkan pujian Allah, itu Allah tahu semuanya. Jangan sangka Allah tidak tahu. Sehingga saya berpesan untuk saya pribadi dan semuanya, ketika kita ingin menjadi seorang yang mendapatkan petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita dari hasad, dari dengki, dari penyakit-penyakit hati, dari riya, dari ingin didengar oleh orang lain. Bersihkan itu semuanya. Niscaya kita akan mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Di antara Yahudi ada satu kelompok, la ya'lamuna al-kitab. Mereka tidak mengetahui Alkitab. Maksudnya yajhaluna al-qira'ah wal kitabah. Mereka tidak bisa baca, tidak bisa nulis sama. Ada kelompok Yahudi yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis waktu itu. Wala ya'lamuna at-Taurah. Mereka tidak mengetahui Taurat, tidak bisa baca kitab Taurat. Berarti pemahaman mereka bisa dipastikan hanya ikut-ikutan saja. Ya. Jangan sampai begitu, Pak. Jangan sampai kita itu mengikuti sesuatu pemahaman, namun kita hanya bermodalkan, ya pokoknya saya ikut aja lah. Bapak yakin? Yakin. Apa buktinya? Apa yang membuat Bapak yakin? Pokoknya saya yakin lah. Gak bisa begitu. Agama itu harus dibangun di atas dalil, di atas bukti. Nah, Bapak kenapa milih Islam? Kenapa kita milih Islam? Ada buktinya enggak? Apa? Al-Quran, ini buktinya Al-Quran. Memang ada yang bisa membuat Al-Quran? Mujizat-mujizat semuanya, ya, keajaiban-keajaiban dalam Al-Quran. Kira-kira kalau kita uji, apakah itu buatan manusia? Tidak mungkin. Kata saya tadi, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo buat Quran kalau bisa. Dalam Quran banyak Allah menantang manusia. Ya. Bahkan Allah tantang, kumpulkan semua manusia jinnya. Ala ayyatu bimithli hadzal Quran. Datangkan seperti Al-Quran. Allah menantang seluruh manusia. Enggak bisa toh? Enggak bisa. Ayo saya tantang lagi. Siapa yang bisa menghafal segini, tapi buku biasa bukan Al-Quran? 50 lembar lah, atau 10 lembar lah, tidak ada salah satu huruf pun. Saya tantang. Gak bisa. Kenapa Al-Quran bisa? Ya karena adalah kalamullah, firman Allah. Kita beriman.
dengan Al-Quran ini, dengan Islam ini. Begitu Pak. Kalau kita mengikuti sesuatu, maka kita harus punya bukti. Kenapa Pak? Karena kelak kita akan dipanggil oleh Allah tuh sendiri-sendirian saja. Nggak bisa. Ayo sini kamu. Ditanya kenapa kamu ngikutin ini, ngikutin itu. Ya tanya saja dia. Guru saya, tanya saja. Ya nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Akan ditanya satu orang. Ya tanya saja dia. Yang ada, kalau cuma ikut-ikutan, banyak ceritanya dalam Al-Quran. Kenapa kamu ngikutin dia? Ya, haula'i adalluna. Iya ya Allah, mereka itu ternyata telah menyesatkan kami. Fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Karena mereka telah menyesatkan kami, kasih azab yang berlipat-lipat kepada mereka. Kan gitu, saling menyalahkan. Azan dulu. Nanti saya minta waktu untuk melanjutkan setelah azan. Nah, kita lanjutkan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi Pak di akhir sebelumnya ada. Wa inhum illa yadhunnun. Yadhunnun di sini itu adalah dzununun fasidah. Prasangka-prasangka buruk saja. Prasangka-prasangka yang dibangun bukan di atas ilmu. Ya. Wa akadzib, dan juga dusta saja. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, namun mereka membawa pemahaman-pemahaman. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwasanya tatkala kita mengikuti sesuatu apapun itu, maka harus dibangun di atas ilmu, kejelasan. Kalau dalam agama kita itu disebut dengan ad-dalil, baik bisa dalam Quran ataupun sunnah, hadis yang sahih, ataupun kesepakatan para ulama. Karena kalau tidak begitu, kalau kita hanya mengandalkan kenapa melakukan ini? Oh, moyang saya begitu, nenek saya, kakek saya begitu, dari dulu juga begitu. Kalau itu kita khawatir, karena kaum musyrikin di dalam banyak Al-Quran Allah berfirman tentang mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran, apa yang mereka katakan? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kita ngikut apa yang sudah diikuti oleh nenek moyang kita aja. Ayat lain mengatakan qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Yang kita dapatkan, nenek moyang kita melakukan itu, ya udah kita ikuti. Jangan sampai seperti itu alasannya dalam beragama. Alasan beragama itu kenapa melakukan ini? Dalilnya ini, Qurannya ini, hadisnya ini. Itu dalam beragama. Bukan soal apakah benar atau tidaknya, karena kelak kita akan dipertanggungjawabkan. Hal semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri, ya kan? Nah, karena dalam Al-Quran disebutkan bagaimana? Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap orang manusia itu akan datang kepada Allah sendiri-sendiri saja. Kamu kenapa lakukan ini? Kamu kenapa lakukan itu? Sehingga saya sering berpikir, pokoknya kalau saya lakukan sesuatu, minimalnya saya harus bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini loh buktinya. Ya, ini loh engkau ya Allah berfirman dalam Al-Qur'an seperti ini. Makanya saya lakukan. Ini disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Makanya saya lakukan. Nah, seperti itu. Ya, jangan seperti Yahudi. Mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis, namun mereka memberikan pemahaman-pemahaman, dakwahan-dakwahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka. Lanjutnya, fawailun. Allah diancam dengan neraka wail. Wail itu banyak tafsirannya, Pak. Tapi yang jelas itu adalah ancaman kebinasaan. Ada yang mengatakan jurang di neraka, ada yang mengatakan kerangkeng besi di neraka, ada yang mengatakan, pokoknya mengacu kepada makna-makna yang sangat mengerikan, jurang di neraka. Begitu. Fawailun itu fahalakun, celaka. Untuk siapa yang celaka? Lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, mereka yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Alkitab di sini bukan kitab yang hakiki, karena Alkitab yang benar itu ya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan.
Namun kenapa disebutkan Alkitab? Karena mereka itu mengklaim bahwasanya itu adalah firman Allah. Padahal mereka menulisnya dengan tangan-tangan mereka. Bukan berarti kita tidak boleh menyalin Al-Quran, Pak, ya. Enggak. Yang dimaksud bi aidihim itu dengan tangan-tangan mereka itu, tulisan itu maknanya semuanya itu dari otak kepala mereka saja, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqulun, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah. Ini firman Allah nih. Nah, seperti ini. Kok ada yang seperti itu? Ada. Yahudi melakukannya. Untuk apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk dapat duit. Karena mereka terkenal menjual ayat-ayat Allah. Bagaimana cara menjual ayat-ayat Allah? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Fatwanya itu sesuai dengan keinginannya, sikonnya saja, sesuai situasi dan kondisi saja. Datang orang ini, ya, mau nanya apa? Oh, nanya ini. Oh, boleh. Ya. Datang lagi ini sesuai dengan situasi kondisi saja, yang penting menghasilkan uang, ya, menghasilkan dunia, maka mereka bisa ubah fatwanya. Ini boleh, yang ini halal, yang ini haram, bukan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada nggak yang seperti itu zaman ini? Ada aja, ya. Ada aja. Yahudi itu. Ya. Kufur itu. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dia sengaja dan dia tahu keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Dia sengaja. Ya, kalau dia melakukan sesuatu dia tidak tahu kalau ini haram, itu masih ditoleransi, asalkan sesuatu itu bukanlah hal yang urgen di dalam Islam. Contoh, ada nggak muslim yang nggak tahu kalau sholat itu wajib? Mas, kenapa nggak sholat? Emang kenapa? Emang sholat wajib? Lah, dia bilang sholat. Emang saya kira sholat itu boleh-boleh aja, sewaktu-waktu aja kalau pas mau. Itu nggak bisa begitu, Pak. Karena itu adalah perkara daruri. Nggak mungkin muslim nggak tahu. Iya kan? Itu adalah, ya, Islam itu, yaitu sholat. Islam itu pembeda antara orang kafir dengan muslim itu sholat. Ya. Makanya pembahasan sholat mungkin harus diketengahkan. Itu bagaimana para ulama berselisih dalam hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat. Ada yang berpendapat kafir, Pak, keluar dari Islam. Ngeri banget itu, makanya meninggalkan sholat itu tanpa basa-basi. Malas, iya sama. Kalaupun malas, hati itu syahadat lagi itu. Syahadat lagi. Kalau dia nggak mau untuk diajak syahadat lagi, untuk mau diajak bertobat, ya pemimpin harus menggal dia. Itu dan dibahas itu dalam hadnya, had yang meninggalkan salat. Walaupun yang ya saya condong kepada pendapat bahwa selama dia masih meyakini kewajiban salat dan dia ada melakukan salat di antara salat-salat yang ada seperti salat Jumat, misalkan salat wajib atau salat Jumat atau salat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi kalau udah nggak salat, ya kan orang tuh biasanya Jumatan ya salatnya gitu, banyak orang yang salatnya itu Jumatan saja gitu. Atau Idul Fitri masih kelihatan, ya kalau dia mati masih saya salatkan gitu. Tapi kalau udah nggak pernah kelihatan sholat 5 waktu, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, nggak pernah dia sholat, mati, udah nggak usah disolatkan, ya, karena dia bukan muslim. Hati-hati. Baik. Nah, jadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu bahaya. Itu adalah suatu kekufuran. Nah, fawailul lahum. Allah ulang lagi, saking mereka itu sangat-sangat durhaka kepada Allah, melakukan suatu kejahatan lah, ya. Fawailul lahum, celaka mereka. Mimma katabat aydihim, dari apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum. Allah sampai 3 kali sebutkan celaka pokoknya. Celaka pokoknya itu yang mengubah-ubah agama itu. Ya, agama diubah-ubah sesuai dengan keinginan dia, celaka. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Ayat selanjutnya, ya, 3 menit lagi mungkin.
Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ayat selanjutnya. Pak, ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Lihat, Pak. Ini juga sangat berkaitan, sangat urgen dengan sebagian perkataan orang-orang, ya entah dia itu muslim atau bukan ya. Kalau bukan muslim ya bukan wajar, ya memang mereka tidak meyakini. Tetapi kalau muslim maka istihza, telah mengolok-olok agama. Seperti Yahudi, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan Yahudi, kita enggak bakalan pernah tersentuh oleh neraka. Ya kalaupun disentuh juga ya bentar doang paling. Ayyaman ma'dudah, beberapa hari doang kata mereka. Itu klaim Yahudi. Ya kalaupun kita memang dicap durhaka dan kita masuk neraka, ya paling kita juga kena neraka beberapa hari doang. Ayyaman ma'dudah. Lihat. Dan mereka berkata, mereka tidak akan menyentuh kami, yakni neraka maksudnya, an-nar, kecuali beberapa hari saja. Sampai berani begitu. Ada gak yang begitu hari ini? Ada. Nggak apa-apa saya reunian dengan ini, dengan itu di neraka. Ada. Iya kan? Ya nggak apa-apa. Katanya kan kalau pelawak itu yang suka bikin orang tertawa di neraka ya. Ya nggak apa-apa saya di neraka asalkan kumpul sama mereka, kita ngelawak bareng. Neraka bisa dijadikan bahan candaan. Wal'iyadzubillah, summa wal'iyadzubillah. Yahudi. Dan itu dilakukan oleh, ya mungkin dia di KTP-nya muslim, tapi tidak sadar bisa jadi perkataan dia itu mengeluarkan dia dari Islam. Ya, bagaimana dia mengatakan hal seperti itu? Ya, ya semuanya juga demi dunia, Pak. Gak mungkin dia ngomong gitu kecuali untuk dunia, untuk tujuan dunia. Qul attakhadtum indallahi ahda, kata Allah. Allah pertanyakan perkataan mereka itu. Kenapa mereka sampai bisa mengatakan kalau kami masuk ke dalam neraka paling beberapa hari saja? Qul attakhadtum indallahi ahda. Katakan Muhammad kepada mereka, apakah kalian sudah punya perjanjian hal seperti ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apa kalian sudah membuat perjanjian dan Allah menyetujuinya? Bahwasanya kalau kalian masuk neraka, kalian akan disentuh hanya beberapa hari saja. Fala yukhlifallahu ahda. Kalau kalian punya perjanjian itu, Allah tidak akan menyelisih perjanjian. Berarti kalian akan mendapatkan apa yang kalian katakan. Tapi am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian itu hanya mengada-ngada saja? Ini sebetulnya bukan pertanyaan yang harus dijawab karena sudah jelas jawabannya. Mereka itu mengada-ngada. Ya, mengada-ngada. Fala yukhlifallahu ahda am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Sebutkan dalam ayat selanjutnya, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lihat balasan Yahudi. Ya, barang siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, hati-hati, Pak. Bisa saja seseorang mengatakan satu perkataan, melakukan sebuah dosa dan dosa tersebut menenggelamkan dia sehingga dia tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Hati-hati. Kadang orang tuh ada yang susah lepas dari satu maksiat. Waliyadzubillah. Kalau seorang sudah sedemikian ya caranya, tapi dia tetap tidak bisa lepas dari maksiat tersebut, ya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah dengan ayat ini. Bala man kasaba sayyi'ah. Barang siapa yang buat sayyi'ah, satu dosa saja. Sayyi'ah kan satu. Sayyi'atan tuh. Pakai tanwin. Sayyi'atan satu. Wa ahatat bihi khati'atuh, tetapi satu kesalahan dia menenggelamkannya. Hati-hati. Faulaika ashabun nar, dan mereka dicap oleh Allah menjadi ashabun nar. Ashab itu kan sahib itu teman ya, teman neraka. Saking mereka tuh lamanya di neraka, ya yulazimun nar, di neraka, mereka dikatakan ashab. Ashabun nar hum fiha khalidun. Kalimat khalidun maknanya kekal. Berarti kalau kekal, perbuatan tadi itu adalah perbuatan kekufuran. Karena yang bisa mengekalkan seseorang di dalam neraka itu, satu, kesyirikan, dua, kekufuran. Dosa-dosa yang lainnya selama dia bertaubat, atau bahkan ketika dia belum bertaubat, seperti zina, minum khamar,
apalagi mencuri, membunuh, itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Dia mati belum tobat nih, lagi zina, mati dia. Kita nggak bisa mengatakan ini neraka nih, nggak bisa Pak. Dari mana kita tahu dia neraka? Nggak bisa. Bisa jadi dia diampuni oleh Allah, bisa jadi dia disiksa. Kalau diampuni oleh Allah, rahmat Allah. Kalau dia disiksa oleh Allah karena zinanya, keadilan Allah. Dan kalaupun dia masih beriman, dia muslim, dan dia disiksa oleh Allah dalam neraka, pasti nanti akan ada waktunya, saatnya setelah habis dosanya akan diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Tetapi kalau kesyirikan, kalau kekufuran, apapun modelnya, maka Allah haramkan dia surga. Ya, innahu man yusyrik billah, siapa yang melakukan syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Ya, yang kufur sama hum fiha khalidun, kekal. Tidak ada kesempatan lagi untuk masuk surga kalau orang mati dalam keadaan syirik, keadaan kufur. Tapi kalau orang sebejat apapun, seburuk apapun, dia masih membawa Islam, ya, taubat atau enggak taubat, selama dia bermaksiat di dunia, akan ada kesempatan apakah Allah mengampuni atau tidak. Makanya kira-kira Pak, yang paling pembahasannya itu paling urgen itu berkaitan dengan tauhid atau apa? Tauhid. Tentang pembahasan syirik, tentang pembahasan kufur, itu harus kenapa? Karena supaya manusia jangan sampai mati di atas kesyirikan atau kekufuran. Fatal kalau mati, nggak ada kesempatan lagi, Pak, habis tuh. Tetapi kalau orang itu ya masih berbuat kesalahan apapun itu, maksiat yang besar-besar itu, selama tauhidnya benar, dia nggak pernah melakukan syirik, nggak pernah melakukan kufur, dengan izin Allah dia akan keluar kelak di neraka. Kalau dia masuk neraka, itu kalau masuk bisa jadi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Itulah perlunya kita belajar, ya, belajar agama, supaya mana tahu yang kita dahulukan dalam belajar, ya, mana yang kita bahas selanjutnya dalam belajar. Ya, beres ya ayatnya, atau satu ayat lagi. Walladzina amanu, nah Allah sebutkan kebalikannya, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang-orang beramal saleh. Berarti iman itu tidak cukup, harus diikuti dengan amal saleh. Kalau iman itu kan ya dengan hati, ya, atau dengan lisan. Amal saleh itu bagian dari keimanan, dan Allah sebutkan dengan ya beda, walladzina amanu wa amilus shalihat. Artinya bukti keimanan seseorang adalah beramal saleh. Ya, jadi nggak ada orang itu yang penting hatinya baik tapi taruh sholat. Yang penting hatinya baik Pak Ustaz, tapi nggak pakai kerudung. Gimana? Kamu nggak pakai kerudung itu menandakan hati kamu itu nggak benar. Karena kalau orang itu hatinya benar, bersih, pasti dia akan bersedia pakai kerudung. Ya, nurut apa yang Allah perintahkan. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penduduk surga. Masuk surganya dengan apa? Dengan iman dan amal. Ya, dengan iman dan amal mereka. Hum fiha khalidun, dan kalau orang sudah masuk surga, sudah Pak, kekal. Nggak ada lagi ujian di sana, ya kan? Takut masuk neraka lagi, nggak ada. Kalau sudah masuk surga, sudah kekal di surga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dalam memupuk keimanan kita, sehingga apa yang kita cita-citakan, yakni masuk surga, ya, kita bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.